Oke, selamat malam teman-teman. Nah, di sini saya mau eh, membahas kembali materi yang sudah tadi Pak Indu kasih di mata kuliah praktikum basis data. Pertama-tama tuh kita buka XM, lalu klik start pada Apache dan MySQL sampai muncul angka seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian admin pada MySQL yang ini. Nah, kita langsung diarahkan ke localhost phpMyAdmin. Lalu kita buka new. Oke, di sini langsung create database muncul di sini untuk membuat database. Langsung saja tulis di situ DB Clinic LS atau DB Clinic juga tidak apa-apa untuk latihan-latihan saja. Nah, di sini database kita sudah jadi yaitu DB Clinic LS. Nah, untuk di sini kita langsung buat tabel di bagian SQL. Pada bagian SQL langsung saja ada bikin video. Ada bikin video. Create. Nah saja kita bikin tabel. Tabel yang pertama kita buat itu tabel dokter. Lalu ada ID fieldnya itu ID dokter. Tipe datanya integer. Dengan nilainya itu 25. Kita langsung tetapkan menjadi primary key. Oke. Untuk nilainya itu kita langsung pakai auto increment saja supaya otomatis ya langsung diberikan nilainya tanpa diinput. Oke, yang kedua kita ada nama dokter. Oke. Tipe datanya kita pakai VACA. Untuk nilainya bebas, di sini saya pakai 25. Lanjut selanjutnya kita masuk ke tanggal lahir. VACA. Oke. Kemudian spesialis. Spesialis. Yang sering bergantinya sih. VACA. 40 juga. Kemudian jangan lupa nomor HP. HP-nya pakai VACA juga. 20 juga dan tadi alamat. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung saja klik Go pada bagian kanan bawah. Kasih cendana. Oke, sini muncul notifikasi. Masuk cendana terbetak. Kalau tabel kita sudah jadi, tabel kita yang ini. Untuk lihat fieldnya seperti ini. Di sini ada ID dokter sebagai email key-nya, tipe data integer. Kita lanjut membuat tabel berikutnya. Tabel berikutnya yang kita buat itu tabel pasien. Kita mulai dengan ID pasien. Tipe datanya masih sama. Langsung kita buat menjadi primary key. Atau dan nama pasien. Mau tidak mau begitu jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita pakai num. P untuk perempuan. L untuk laki-laki. Oke.
Yang terakhir alamat. Kalau sudah langsung saja kita tekan go. Oke. Berikutnya kita masuk pada tabel berikutnya yaitu tabel dokter pasien. Pasien dokter, tabel pasien dokter. Oh, yung tayo masalah mo sebenarnya itu kalimat. Nah, perbedaannya hayat kampung Tasik Merba, aku udah Tasik ya. Masih tahu masih, dari setiap masih. Orang, itu kita aware, Tasik mis, Tasik pengen tahu masih kesal. Mer, iya kan. Gua sini tahu sih, untuk orang. Ini nak sih, nah itu ya. Nah, untuk ID dokternya ini usahakan dia sama dengan primary key yang ada di tabel dokter. Supaya saat kita melakukan relasi itu tidak mengakibatkan error. Dari penulisan IP datanya harus sama dan juga nilainya juga harus sama. Kita masuk yang ke berikutnya. Oke, untuk tabel pasien dokter itu hanya berisi ID data, ID dokter, ID pasien. Oke, langsung saja kita tekan go. Oke. Berikutnya kita bikin tabel administrator administrasi. Jadi tepatnya. Ya. Bu, ini sibuk kan yo, gitu. Ini sudah. Ano yun, tuminan eh. Oke. Oke. Jadi kita sudah selesai untuk tabel administrasi. Langsung saja kita tekan go. Oke. Halo, selamat malam. Berikutnya kita masuk ke tabel daftar. Nah, selesai. Salah Pak Nurdin, yang akan menjadi kalau cuma Pak Wahid, kalau Ibu Bayu, Pak Nurdin, sedikit bangun, sedikit bangun, sedikit bangun, Pak Wahid,
salah dari Nah, untuk membuat relasi itu bisa dengan beberapa cara. Salah satunya itu dengan kita membuat relasi langsung di bagian SQL sini. Dan yang satunya lagi kita bikin di bagian designer. Nah, untuk bagian SQL-nya akan saya jelaskan di sini. Jangan lupa tahu koma dulu di sini. Oke. Langsung kita tulis di sini ONK. Kita masukkan ONK-nya di apa? Saya gunakan pasien. ID underscore pasien. Dengan SQL-nya seperti ini dengan query-nya yaitu salah foreign key. Lalu yang mau kita jadikan foreign key-nya itu apa? Contohnya di sini saya menggunakan ID pasien sebagai foreign key-nya. Kemudian referensinya itu dari tabel apa? Referensinya dari tabel pasien dengan primary key-nya ID pasien. Jadi ID pasien adalah primary key dari tabel pasien yang digunakan menjadi foreign key di tabel daftar. Untuk informasi, eh foreign key itu hanya bisa digunakan dari, bukan. Untuk membuat foreign key itu membutuhkan, ah, pokoknya, pokoknya begini. Lu kalau membuat foreign key ya, lu harus pastikan dulu dia ambil dari tabel apa, terus dia primary key-nya apa. Begitu. Karena primary key ini yang bisa dijadikan foreign key. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahasa kita yang baik-baik lagi. Langsung saja kita go. Nah, saya langsung tampilkan saja supaya teman-teman bisa lihat. Ini, teman-teman bisa lihat antara tabel pasien dan tabel daftar itu terjadi sebuah relasi. Ini. Relasinya dari mana? Ya, relasinya dari ID pasien sebagai primary key dan ID pasien sebagai foreign key. Sehingga menghasilkan sebuah relasi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan membuat administrasi daftar dokter pasien pasien dokter. Oke, terakhir. Dokter admin.
Dan hasil kita go. Jika sudah seperti ini, langsung kita klik DB Clinical S, database kita. Kemudian kita masuk ke desainer. Kita membuat relasi. Ada ke select kok. Kita akan membuat relasi dari tabel dokter ke tabel dokter admin. Pergi ke bagian kiri menu, klik Create Relationship. Nanti akan muncul tulisan Select Reference Key. Kita pilih kunci yang akan menjadi foreign key, ID dokter. Nah, kemudian dia akan menyuruh kita memberikan perintah untuk memilih foreign key-nya apa. Karena saya memilih reference key-nya ID dokter, maka saya menggunakan saya memilih foreign key-nya juga ID dokter. Seperti ini. Create relationship. Oke. L, missing index on column. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara untuk mengatasinya? Gampang, teman-teman. Teman-teman klik kembali ke bagian database. Kemudian teman-teman klik dokter admin atau langsung saja dokter admin. Klik struktur. Nah, tadi eh, mengatakan bahwa notifikasinya mengatakan bahwa missing index kolom. Jadi kita harus memberikan indeks pada kolom kita dulu. Bagaimana caranya? Dengan klik pada ID dokter, klik more, klik index, klik OK. Nah, kalau setelah selesai, teman-teman bisa membuktikan dengan cara kembali kepada bagian desainer tadi. Kita akan membuat relasi yang sama dari dokter ke dokter admin. Select foreign key-nya. Oke. Nah, kita cek apakah sudah jadi foreign key-nya. Oh, sabar, sebenarnya ada kesalahan. Oh, sabar ya. Di sini sudah ada, tapi tabelnya belum muncul. Oke, kita akan coba yang lain dengan kita akan coba yang lain dulu dengan cara klik ID dokter dan kita pilih pasien dokter. Great. Error missing index on column. Kita pergi kepada pasien dokter. Ini dia. Kita pilih struktur. Kita pilih ID dokter. Kemudian more. Index. Oke. Oke, selesai. Kita kembali kepada DB Clinic. Desainer. Nah, oh ya, ada agak lama ya untuk keluar. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tabel dokter dan dokter admin tadi sudah terhubung. Dan ini tabel pasien dan daftar. Kita tadi ya, kita akan membuat relasi lagi antara dokter dan pasien dokter. Create relationship, pilih ID dokter sebagai referensinya dan ID dokter pada pasien dokter sebagai foreign key-nya. Oke, ya oke. Nah, kita lihat apakah sudah jadi.
Ay, agak susah juga. Tahun kenapa? Pokoknya teman-teman mau lihat saya. Oh, kayaknya ada sedikit error. Saya kembali ke sini dulu. Kalau kita kembali ke desainnya. Oke. Pasien dokter sudah terhubung dengan dokter. Bisa dilihat ini. Lebih enaknya seperti ini. Nah, pasien dokter sudah terhubung dengan, sudah memiliki relasi dengan dokter. Dan juga dokter sudah memiliki relasi dengan dokter admin. Bagaimana caranya supaya kita membuat mereka semua terhubung dalam satu relasi? Gampang. Teman-teman tinggal masuk ke bagian administrasi, kemudian pilih struktur, bukan daftar, ada daftar coba, struktur. Nah ini, pada bagian ID admin dan ID admin kita ubah menjadi indeks. Nah kalau sudah diubah akan muncul logo kunci yang berwarna coklat, abu-abu. Itu menandakan bahwa file kita ini bisa dijadikan, pokoknya itu kasih tanda kalau ini ID admin nih, lu bisa hubungkan sudah dengan lu bisa jadikan dia sebagai foreign key sudah. Jadi pas lu bikin relasi di ini apa tuh, desainer tuh, itu dia sonde ada notifikasi bilang error missing column lagi. Sana ada. Index missing column lagi sonde ada. Ya, kita lihat lagi di dokter, dokter sonde ada. Kalau dokter admin, nah ini ada nih, masih ada ID admin terus sini. Oke, kita mau dulu kita indeks. Untuk yang ID data ini sonde usah ya. Ini sonde usah. Buat saja ID dokter dengan ID admin jadi foreign key. Kemudian pasien dokter. Kita lihat. Salah. Nah, di sini ID pasien belum ada tipe kunci. Kita buat tipe kunci. Pokoknya sederhananya seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik di DB klinik. Desainer. Oke, saatnya kita memasak. Kita hubungkan dokter admin dengan admin dulu. Admin dan admin di sini. Oke, sudah. Oke. Tinggal hubungan saja. ID admin, poin kayaknya oke. Oke, sudah jadi. Ini sapunya apa XM kayaknya ada bermasalah sedikit makanya dia sudah langsung muncul. Tapi kalau teman-teman punya pasti kalau dia lihat begini langsung muncul. Administrasi ya, sudah dia terhubung dengan dokter admin. Oke, nah seperti ini. Sekarang tinggal ID pasien dan pasien. Kan masih banyak yang belum terhubung, belum membentuk relasi. ID pasien dan pasien. Oke, ID pasien sudah. Sontal kenapa? Hmm. Tadi sudah terhubung kan yang dapat.
Sekarang tinggal kita hubungkan administrasi dan bagian daftar. Kita relationship, ID admin sebagai referensi, dan ID admin di bagian ini sebagai front key. Escape. Kali saya pilih escape. Not more. Sketch. Oke. Oke. Nah, kita susun dulu. Di sini. Di sini. Dan di sini. Nah, begini teman-teman, teman-teman bisa lihat kalau di sini semuanya sudah terrelasikan dengan baik. Dari dokter admin, administrasi ke dokter admin ke dokter, dokter ke pasien dokter ke pasien, pasien ke daftar, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti untuk bagian DOS atau input menginput isi ke dalam tabel itu nanti saya buat berikutnya. Selamat malam.